Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Luar biasa semua. Mudah-mudahan, karena apa? Kita juga sekarang di masa pandemi, kita tetap harus menjaga kesehatan kita agar tetap bisa beraktivitas dengan baik. Oke. Nah, pertemuan sebelumnya Ibu sudah berbicara tentang pengertian perubahan, ciri perubahan sosial, teori perubahan sosial, dan hari ini kita masih berbicara teori perubahan sosial, yaitu mengenai teori siklus dan teori fungsional struktural. Oke, untuk teori siklus, saya akan ingatkan dulu kalian pada pertemuan sebelumnya, teori evolusi. Kalau kemarin teori evolusi itu manusia itu berkembang linear ke arah yang lebih baik. Oke, berbeda dengan hari ini kita berbicara tentang teori siklus. Menurut teori ini, masyarakat itu dia akan mengalami perubahan, tetapi nanti akan berulang lagi. Berubah lagi, berulang. Jadi artinya apa? Dia mengalami kemajuan, kemunduran, kemajuan, kemunduran, dan seterusnya. Ada yang mengatakan teori itu dari masa kelahiran, pertumbuhan, nanti sampai kepada kematian dan lahir kembali. Tapi ya kita nggak seego itu. Artinya teori siklus di sini adalah kadang-kadang orang itu mengalami perubahan, tetapi dia Dia ingin hal-hal yang dulu terulang lagi. Saya kasih contoh. Kalau pada masyarakat primitif, orang makan, dia akan menggunakan apa? Tempat makannya terbuat dari daun. Kemudian piring, kemudian alat-alat modern, mungkin yang hot plate sekarang. Kalau kamu makan di tempat-tempat tertentu itu kan hot plate. Jadi kamu sentuh piringnya salah, melosok tangannya. Nah, ini artinya sampai di sini. Tetapi mungkin orang itu akan rindu kepada hal-hal dulu. Di beberapa rumah makan terkenal, misalnya kamu makan di gudeg, itu yang gudegnya itu harganya 50.000 bisa lebih. Kalau kamu lauknya lebih, artinya menggunakan pesanan tertentu, itu dia kembali lagi menggunakan daun lagi. Atau kita lihat, kalau tadi saya kasih contoh, dulu berjalan, kemudian speed itu cepat, sepeda lebih cepat daripada berjalan kaki. Kemudian ada sepeda motor dari Pitung, kemudian Astrea, kemudian sampai yang sekarang mungkin anak-anak sudah pakainya KLX, motor Buyayu paling elek. Nah, kemudian itu artinya Dia naik. Tapi kadang-kadang sekarang atau saat ini justru muncul back. Kenapa? Orang beramai-ramai naik sepeda. Nah, ini artinya siklus. Mengalami kemajuan, balik lagi, kemajuan, balik lagi gitu. Oke, ini teori siklus. Yang berikutnya, Ibu akan berbicara teori fungsional struktural. Saya kasih contoh. Sebelum saya kasih contoh, perhatikan dulu. Menurut teori fungsional struktural, masing-masing elemen masyarakat memiliki fungsi. Jadi kalau ini ada satu sistem, kalau sistem itu akan baik, masing-masing harus berperan baik. Saya kasih contoh saja. Kamu masuk SMA 1 Pondok dengan input yang baik, kepala sekolah yang baik, sekolah yang sejuk, dan pegawai administrasi dan tata usaha serta perpustakaan dan lab yang baik. Nah, tetapi yang baik tadi itu salah satunya Ibu misalnya guru sosiologinya nggak baik. Jadi kalau di sini dikatakan masing-masing elemen masyarakat berfungsi dengan baik, ketika salah satu tidak baik, maka akan terjadi perubahan.
perubahan. Ini tidak terjadi benturan seperti konflik, tetapi ada satu elemen yang nggak baik, maka akan terjadi perubahan. Saya kasih contoh. Yang nggak baik itu guru sosiologi. Sudah saya baru nggak baik. Mungkin Pak Kepala akan punya inisiatif. Mungkin minta saya dipindah, minta guru yang lebih baik untuk datang ke sini. Karena dia tidak fungsi tadi. Kalau ada salah satu fungsi nggak baik, maka terjadi perubahan. Contoh lain, kalau misalnya di SMA sini belum ada lab IPS, padahal dari sisi IPS kita itu sudah punya juara nasional yang dipimpin oleh Ibu Aryani dalam opsi. Tahu, prestasi luar biasa untuk mendapatkan emas, ya. Sangat luar biasa. Hormat saya pada beliau. Kemudian ketika itu sudah baik, tetapi faktanya di SMA kita ini belum ada lab IPS. Mungkin dari komite atau dari kepala sekolah suatu saat akan menganggarkan diadakannya laboratorium IPS. Siapa tahu sekelas UNJ, karena juara nasional kok dapat emas, kok kenapa tidak gitu. Jadi itu salah satu elemen tidak berfungsi dengan baik akan terjadi perubahan. Berbeda dengan kalau labnya IPA semua sudah baik, mungkin hanya fasilitas yang ada ditambah, sudah ada. Lab IPS belum, berarti perlu diadakan. Oke. Nah, hari ini kita tahu tadi kita berbicara teori siklus. Masyarakat mengalami perputaran, perkembangan, kemunduran. Oke. Yang kedua kita berbicara teori fungsional struktural. Masing-masing elemen masyarakat memiliki fungsi. Ketika salah satu fungsi itu tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai yang diharapkan, maka akan terjadi perubahan sosial. Oke? Mungkin itu dulu. Nanti kalian bisa belajar, berlatih bagaimana membedakan atau memberi contoh dari masing-masing teori yang sudah ada. Nah, itu teori klasik yang 4 tadi. Satu lagi di sini teori modern, ini berbicara modernisasi. Nah, untuk berbicara modernisasi, ini saya hanya garis besar saja, besok karena ada materi sendiri modernisasi dan globalisasi. Modernisasi, ketika kita berbicara modernisasi, salah satu cirinya adalah harus adanya teknologi. Saya kasih contoh di Inggris. Ketika ditemukan mesin uap, yang dulu satu pekerjaan bisa dikerjakan banyak orang, tetapi ketika ada mesin hanya sedikit orang. Punya dampak? Enggak punya, jadi muncul pengangguran. Nah, di sini nanti juga ada dampak perubahan sosial, nanti pada materi sendiri. Tapi kamu minimal sudah punya gambaran, adanya teknologi punya dampak baik positif maupun negatif. Demikian juga perubahan sosial. Ya. Jadi ada. Berbeda juga dengan misalnya saya kasih contoh, kalau tadi di Inggris, saya ambil contoh di Prancis, itu di sana dikatakan revolusi sosial. Mungkin di sejarah lebih tahu, yaitu karena raja yang sewenang-wenang, akhirnya penjara Bastille. Itu yang kalau orang sedikit ngomong salah masukkan penjara, salah masukkan penjara. Lalu ada revolusi Prancis yang dipimpin siapa? Napoleon Bonaparte. Kan terkenal, termasuk kenapa sebenarnya Prancis itu pernah jajah di Indonesia sebentar, karena Belanda kalah dengan Prancis. Kedudukan Belanda Prancis diambil alih, tapi hanya sebentar. Ingat, ini terjadi juga revolusi sosial. Kalau revolusi sosial bukan contoh di modernisasi, tapi bisa dicontoh adalah konflik. Oke. Mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan, nanti kalian bisa berlatih. Sukses selalu untuk kalian. Saya akhiri, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.